kejadian yang ada di sekitarnya, yang mana kejadian itu bisa merubah cara kita berpikir, cara kalian berpikir, atau cara kalian bertindak. Bentar ya, tugas yang kemarin, siapa yang ingin membacakan? Tugasnya sudah dibuat. Ada yang belum bikin tugasnya? Oh, ada yang respon? Ibu izin menyampaikan itu Bu, tugas yang saya buat Bu. Silakan. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya Bu. Jadi berhubung dengan tugas kemarin tentang membuat kelebihan kita masing-masing, jadi menurut saya kelebihan saya yang Kenalin diri dulu. baik Bu. Baik Bu. Baik, saya Muhammad Fatur Rahman. Saya akan membacakan tugas yang diberikan oleh Bu Ubay tentang 5 kelebihan kita masing-masing. Nah, yang pertama itu kelebihan saya adalah pribadi yang pantang menyerah. Itu bersangkut dengan pengalaman saya tentang berbagai kegiatan saya ikuti atau pengalaman yang dimana saya mengalami kegagalan atau saya mengalami sebuah problem terhadap yang saya lakukan itu, saya tidak langsung berputus asa, tapi saya pantang menyerah terhadap tersebut. Saya tetap memikirkan apa sih strategi yang bakal saya lakukan gitu, apa sih yang perlu saya perbaiki dari yang masalah tersebut gitu. Yang kedua itu adalah saya pribadi yang ikhlas. Itu berdasarkan pengalaman saya yang mengalami berbagai kegagalan. Ikhlas Bu, ya. Oh, ikhlas. Jadi saya mengalami masalah atau mengalami kegagalan itu sangat banyak sekali, bisa dibilang itu banyak kegagalan yang telah saya lewati. Namun saya tidak menganggap itu sebuah hal yang memberhentikan saya atau sebuah azab dari Tuhan, enggak. Tapi saya menganggap itu sebuah suatu kejadian yang memberikan pelajaran yang banyak atau
giving experience for me gitu. Jadi saya menganggap itu sebuah yang memberikan pelajaran bagi saya. Nah, yang ketiga itu adalah mau mencoba. Nah, ini adalah yang sudah saya latih itu semenjak saya kuliah. Mungkin pada pengalaman saya pada saat SMA itu saya adalah pribadi yang mungkin sedikit takut untuk mencoba hal-hal baru. Mungkin untuk bergabung di sebuah perlombaan, saya berpikir panjang. Bergabung untuk ke sini, saya berpikir panjang. Tapi semenjak saya kuliah, saya trying too much untuk mencoba untuk mengikuti berbagai perlombaan atau mengikuti event dan sebagainya itu tanpa berpikir, oh saya ini tidak cukup baik untuk ikut ini, saya tidak memiliki passion di ini dan sebagainya. Tapi saya memang berpikir untuk mencoba. Yang penting itu mencoba. Jangan sampai saya menyesal di kemudian hari tidak pernah mencoba. Yang lebih penting saya mencoba walaupun gagal daripada tidak mencoba sama sekali. Nah, selanjutnya itu adalah tanggung jawab. Saya adalah pribadi yang tanggung jawab itu terbukti dengan pengalaman saya bahwa apapun kejadian atau keputusan yang telah saya buat, walaupun hasil akhirnya tidak baik atau tidak sesuai dengan saya inginkan, saya akan bertanggung jawab terhadap keputusan saya. Mungkin saya akan melakukan strategi lain atau melakukan evaluasi terhadap yang telah saya lakukan terhadap masalah atau kejadian yang telah saya alami tersebut. Dan yang terakhir adalah saya adalah pribadi yang sangat suka dalam bekerja sama dalam tim. Untuk itu adalah saya sangat menyukai saran gitu. Jadi dengan adanya tim dan adanya orang-orang di dalamnya dengan pemberian berbagai saran, saya sangat suka terhadap saran-saran dan advice dari teman-teman gitu. Karena saya menganggap bahwa dengan kerja sama dalam tim itu dapat mempermudah kita mencapai sebuah tujuan kita dan juga dengan saran-saran yang diberikan oleh tim kita itu bakal membuat kita tumbuh dan upgrade gitu dari segi tujuan yang ingin kita capai sama-sama. Uh, Hanya itu Bu, terima kasih Bu. Oke, oke, terima kasih Fatur. Oh, oke, selanjutnya siapa lagi? Gimana supaya kalian tuh merasa bahwa ya kan cepat atau lambat kalian juga bakal ngomong gitu maksudnya. Entah sekarang atau nanti gitu ya. Entah itu kalian nunjuk tangan sendiri atau saya tunjuk, kan kalian bakalan ngomong juga gitu. Eh, Hasil akhirnya tuh akan sama gitu. Kenapa nggak ada yang mau tunjuk tangan seperti Fatur? Ayo, silakan. Tiara. Mendadak saya tersinggung. Oh iya, oke. Oke.
Apa tuh? Hal-hal yang gemoy itu kayak mana? Dalam hal hmm. Oke. Oke, good. Selanjutnya siapa? Ayo, ayo, pede aja, ayo. Paling cuma temennya senyum-senyum aja, nggak akan ada juga yang mau komentar kan? Ayo, harus ditunjuk. Oke, silakan si Pen. Baik Bu, perkenalkan nama saya adalah Julia Ibrahim. Kan tugas dari Ibu 2 minggu yang lalu tentang 5 kelebihan diri kita masing-masing. Yang pertama itu, kalau menurut saya menilai diri saya sendiri itu orangnya yang hemat Bu. Apalagi menjadi anak kos, hemat itu pasti perlu gitu Bu. Enggak yang apa? Nggak boros ya? Boros gitu, bisa memanage uang dengan baik gitu Bu. Tapi nggak pelit Berarti juga, berarti kamu bisa menahan untuk membeli sesuatu yang menurut kamu nggak terlalu penting gitu. Iya Bu, misalnya kan nggak terlalu penting atau nggak terlalu dibutuhkan banget itu bisa ditahan gitu Bu ya. Tapi nggak pelit juga sih Bu, kalau misalkan pengen jajan atau GoFood itu tetap beli juga sih. Kalau untuk makanan, kalau yang untuk hal-hal yang nggak terlalu penting itu bisa ditahan sih Bu. Terus yang kedua itu menurut saya sederhana Bu. Maksudnya sederhana itu orangnya yang nggak nyentrik atau yang nggak berlebihan gitu terhadap suatu hal. Misalnya lagi zamannya zamannya apa ya? Mungkin dalam pakaian atau dalam pertemanan gitu harus ikut orang lainnya gini itu enggak sih Bu ya, sederhana aja sih, menjadi diri sendiri aja gitu. Terus yang ketiga apa ya? Yang ketiga mungkin cukup positive thinking, mungkin Bu, mungkin ada beberapa situasi mungkin kamu masih ragu juga ya berarti ya? Ya. Iya, terkadang positive thinkingnya, kadang negatif thinking pun juga seringan juga sih Bu. Terus yang keempat, sabar sih Bu. Seperti kemarin pas waktu mau pulang naik travel gitu, kan udah janji gitu jam 8, terus diundur lagi sekitar jam 10, itu udah sabar gitu kan, terus diundur lagi ke jam 1 karena ada satu penumpangnya yang minta diundur, minta ditunggu gitu Bu, karena dia lagi ada urusan sesuatu. Terus masih sabar itu Bu sampai jam 2 katanya diundur lagi, itu masih sabar juga, akhirnya jam 3 baru berangkat gitu. Sabar itu dalam artian berarti kamu nggak marah gitu maksudnya,
Ya, nggak marah. Kan beda Sabar. artiannya kalau mau nggak mau ya memang kamu harus nunggu gitu Ya maksudnya. sebenarnya kalau nggak sabar kan bisa apa Pergi ya, gitu. mesen travel yang lain gitu kan Yang Bu. lain. Ya, tapi ya milih untuk sabar aja. Terus Oke. yang terakhir apa ya? Sensitif mungkin ya Bu. Ini mungkin entah kelebihan atau enggak, tapi sensitif gitu Bu. Sensitifnya dalam artian dengan makhluk lain itu bisa merasain gitu Bu. Bisa lihat, kadang-kadang mau lihat gitu. Bisa lihat makhluk lain, kok serem? Kadang-kadang Bu. Kadang-kadang Bu. Maksudnya makhluk yang nggak terlihat? Iya. Wah, serem banget. Itu Saya pikir kadang-kadang yang Bu dimaksud, udah saya pikir terbiasa yang sih. dimaksud itu lebih peka sama keadaan sekitar misalnya gitu, enggak? Enggak Bu, sensitif dengan artian lain gitu. Dengan makhluk lain. Oke, oke. Tapi kadang-kadang sih Bu, nggak setiap saat bisa melihat gitu. Oke. Oke, Oke, terima kasih Bu. ya terima kasih. Selanjutnya siapa? Udah 3 temennya? Ayo, Izin silakan. perkenalkan, nama saya Nani Harani Sitinjak. Menurut saya kelebihan saya miliki itu adalah satu, ramah. Misalnya tuh kalau kita udah kerap atau sama orang lain tuh hai gitu kan Bu. Tapi kalau memang pertama kali jumpa itu rada-rada cuek. Cuek. Ya Oh, Bu. kalau sudah dekat gitu maksudnya baru ramah. Ya Bu. Oke. Yang kedua itu sopan Bu. Misalnya kalau orang bertamu itu kita nggak pakai baju-baju yang apa gitu. Terus pakai, kalau orang Batak itu sering pakai mandar gitu Bu. Apa itu mandar? Sarung Bu, maaf Bu. Apa? Sarung? Sarung Bu. Iya Bu. Sarung? Iya Bu. Kalau perempuan Batak itu sering. Maksudnya pakai sarung aja? Bukan Bu, misalnya kan pakai baju tuh, tapi kalau ada yang bertamu misalnya kayak laki-laki gitu kan Bu, kita pakai sarung. Nah, yang ketiga tuh yang ketiga tuh kerja keras. Nah, mungkin kayak mana juga? Kalau kerja keras tuh misalnya kan beda sama yang anak-anak seumuran tuh di kampung ya Bu. Kalau anak di kampung kan minta uang tuh mak minta uang langsung dikasih. Nah kalau kami tuh kan mak minta uang kan nggak ada kok, jadi harus kerja dulu Bu. Misalnya tuh ke ladang orang gitu. Yang keempat itu pantang menyerah. Banyak sih dari pengalaman-pengalamanku yang mungkin bisa dikatakan pantang menyerah. Misalnya pada saat UTBK kemarin tuh banyak orang yang 100% tuh didukung sama orang tua kan. Tapi aku masih mencoba dan puji Tuhan akhirnya lolos di Jambi gitu Bu. Dan yang kelima itu selalu Oke. sendiri Bu. Karena menjadi diri sendiri, nggak selalu menjadi diri sendiri Bu. Nggak harus ngikutin atau nggak harus ngikutin misalnya si A punya A, tapi aku harus masih sendiri punya itu, nggak seperti itu. Terima kasih Bu. Oke. Good. Udah? Udah Bu. Oke. Oke, next. Siapa lagi? Izin Bu. Silakan. Perkenalkan Bu, nama saya Melina Manurung. Jadi sebelumnya saya sudah mengerjakan 5 kelebihan itu ya Bu. Jadi kelebihan saya yang pertama itu apa adanya Bu. Jadi apa adanya ini kayak menjadi diri sendiri gitu Bu. Dimana kan udahlah kalau memang ibaratnya orang tua saya itu petani gitu kan Bu. Nah kalau udah anak petani ya udahlah anak petani aja, nggak usah niru-niru orang lain gitu kan Bu. Nah jadi yang kedua itu pekerja keras. Nah pekerja keras di sini maksudnya Bu kayak bekerja di ladang. Jadi kan sama lah kayak si Nani itu kan Bu. Kalau ibaratnya mau minta uang jajan gitu, mak minta jajan gitu nggak langsung dikasih. Ya Nah, dulu. kayak SMA dulu itu kayak kalau mau beli LKS itu
itu kayak bahan-bahan ajaran di SMA itu kan Bu. Itu biasanya kan 12.000 tuh satu LKS Bu. Jadi untuk membeli itu kan kami ke ladang lah Bu. Maunya ke ladang orang lain. Jadi gajinya itu sehari 50.000. Nah ada 12 LKS ya ke ladang lah kami gitu Bu. Nah jadi yang ketiga itu selalu berusaha di mana Sampai cukup gitu ya. yang ketiga itu Bu selalu berusaha di sini ibaratnya kayak apa nih Teh? Selalu berusaha di sini bingung aku Bu. Maksudnya kamu Dalam selalu hal apa? itu kayak ibaratnya mau ke Universitas Jambi itu lah kan Bu. Sebenarnya orang tua memang mendukungnya, tapi karena biaya nggak cukup kan Bu, karena kakak juga kuliah, adik juga sekolah gitu kan Bu, adik juga banyak gitu. Ya orang tua bilang udah ambil aja dulu KIP kuliah. Nah, aku udah KIP kuliah waktu SMA. Terus waktu mau SBMPTN, mau mencoba ke perguruan tinggi, pertama gagal itu waktu undangan. Terus yang SBMPTN udah aku mencoba sendiri, aku belajar dari handphone, aku belajar sendiri. Nah, ya puji Tuhan masuk di Jambi masuk di Jambi Bu. Nah, yang keempat itu walaupun ya sebenarnya ya. Yang keempat pengertian Bu. Nah, pengertian di sini tuh kan kayak misalnya kedua orang tua saya itu kan seorang petani Bu. Jadi pergi pagi pulang sore jam 6 itu kan biasanya kalau datang hujan itu kan dingin, apalagi kalau udah kena hujan kan Bu. Nah, jadi kami tuh langsung buat air panas, air hangat untuk mandian orang tua. Terus juga kalau ada temanku, beratnya kan Bu kalau dibilang, ih sakit kali perutku, kalau gitu kan Bu, terus langsung khawatir, ih perutmu bagian mananya yang sakit gitu kan Bu. Gitu loh Bu kalau pengertiannya. Terus yang kelima itu hemat. Perhatian ya. Iya Bu. Yang kelima itu hemat. Hemat di sini sebenarnya saya masih minta uang ke orang tua gitu ya Bu, belum mandiri. Jadi kalau orang tua ngirim saya uang gitu, ibaratnya 1 juta lah, kayak gitu kan Bu. Nah 1 juta ini bisa lah sampai sebulan, jangan lagi apa? Ibaratnya jangan 2 minggu, pokoknya full lah 1 bulan gitu kan Bu, karena memang nggak bisa lah tiap bulan dikirim dari rumah ya. Terus kami hemat-hemat lah di sini Bu, di kos-kosan. Kalau makan pun hemat, kayak gitu. Kalau mau perpergian pun hemat. Kayak ibaratnya kan kalau ada tugas-tugas kelompok, sebenarnya saya juga orang itu ngadakan meet gitu kan Bu. Tapi kalau aku nggak ingat, mahal kali ongkos gitu. Terima kasih Bu. Oke. Jadi kadang-kadang ya, kita menganggap itu kelebihan, itu kadang-kadang karena keadaannya memaksa kita untuk kayak gitu ya. Makanya saat kita mau melihat kelebihan kita, saya kemarin sarankan untuk kalian merenungi, lihat di kaca gitu ya. Itu untuk kalian bisa pilah, itu tuh sebenarnya diri kalian yang sebenarnya atau keadaan yang memaksa kalian untuk seperti itu. Kayak Melina misalnya ya, dia merasa bahwa dia hemat karena dia pengertian gitu dengan keadaan orang tuanya. Dia sadar bahwa orang tuanya mungkin susah gitu. Ternyata dia sendiri butuh kerja keras nih untuk mendapatkan uang gitu ya. Kemudian saat berarti mau nggak mau dia harus hemat. Nah, itu sebenarnya agak berbeda kalau memang dari sananya orangnya hemat. Artinya mau dia dikasih uang banyak pun, entah uang tuh mudah dapat ke dia tetap hemat gitu. Itu yang butuh perenungan mendalam gitu maksudnya. Jadi kalau misalnya kalian hanya sekilas, kalian tuh pasti akan melihat keadaan yang sekarang. Oh sekarang kayaknya karena kayak gini saya jadinya hemat gitu. Tapi kalian belum merenungi apakah itu sifat kalian yang sebenarnya gitu ya. Itu biasanya nanti akan terlihat saat kalian memang udah bisa mencari uang sendiri, kemudian ternyata kalian sudah punya duit banyak nih misalnya, apakah kalian tetap bisa memanage uang dengan baik gitu ya? Kayak siapa tadi ya? Bisa menahan diri untuk nggak membeli barang-barang yang tidak butuh, misalnya seperti Dela tadi, misalnya gitu ya.
itu butuh perenungan lebih mendalam lagi. Tapi bagus ya Melina, paling enggak kamu bisa mengeksplor apa yang ada, yang kamu rasakan gitu maksudnya, yang terjadi pada diri kamu. Oke, selanjutnya. Silakan. Halo, Yo, oke. Andre. izin memperkenalkan diri, nama saya Andre William Simanjuntak dari kelas 4G. Kelebihan saya yang pertama sih Bu, mudah bergaul dengan seseorang Bu. Jadi ya kalian bisa berteman lah dengan siapapun. Entah dari kita nggak kenal aja, ya misalkan dari mana tuh tiba-tiba kenal lah itu bisa langsung semuanya gitu. Biarpun memang sih tapi kadang ada yang sampai biarpun baru kenal sedikit kayak udah ini teman saya nian gitu loh. Gitu. Kedua, Bu, kalau percaya diri ini Bu sekaligus kekurangan sih Bu. Percaya diri ya saya berani berbicara ketika memang saya pengen juga gitu kan Bu. Tapi percaya diri saya ini mudah patah kalau misalnya ada yang ngomong di depan saya langsung gitu, kau nih jangan ngomong lah seharusnya gitu nah Bu. Jadi kami Kalau orang nggak ngomong gimana kamu tahu? enggak Bu, dia ngomong di depan saya gitu nah Bu, ngomong kayak kau nih banyak ngomong be kau nih, diam lah kau nih gitu nah Bu. Maksudnya orang di sekitar kamu ringam gitu maksudnya? Kalau ringam sih enggak juga Bu, karena kami jarang ngomong Bu gitu nah Bu. Kalau misalnya enggak ngomong gitu Bu. Diungkapkan dengan kata-kata ternyata. Iya Oke. Bu. Ketiga sih makan cepat Bu. Makan saya Bu bisa orang normal di 5 menit kan Bu. Makan cepat Bu. Orang biasa makan 5 menit, kami 1 menit Bu. Biasanya sih Bu itu udah Kenapa memang itu kamu anggap kelebihan? Ya gini lah Bu, kalau misalnya kita lagi kuliah di kampus dan waktunya tinggal 1 menit, saya bisa makan duluan dan bisa ke kampus gitu Bu. Kan kelebihan Bu. Oke. Kalau ngerjain sesuatu sih biasanya tanpa disuruh. Kalau kelebihan kami keempat Bu, biasanya sih tanpa disuruh. Biasanya, tapi kalau disuruh udah akan kami kerjakan itu Bu. Itu sih udah itu udah kelebihan kami lah itu Bu. Dan kalau yang disuruh terakhir nggak sih Bu, dikerjain? kalau kami pasti ngerjain sesuatu tanpa disuruh gitu nah Bu. Kalau disuruh kemungkinan untuk dikerjakan gitu. itu karena terpaksa gitu nah Bu. Oke. Iya Bu. Yang terakhir sih senang bercerita lah Bu. Belum terlihat ya senang bercerita. Oke. Nah, nanti di akhir ya kita dengarkan ceritanya berarti. Siapkan ceritanya. Oh jangan Bu, jangan Bu. Belum. Kan senang bercerita, Kalau saya juga ada pengen cerita yang menarik gitu Bu. Kan kalau ada cerita yang menarik kayak misalnya sesama teman gitu kan Bu. Ada, oh ini. Oh iya gitu. Oke lah Bu, terima kasih Bu. Oke. Terima kasih Andre. Selanjutnya siapa? Ayo. Ayo. Saya yakin kelas ini pasti bisa karena memang baru kelas ini yang banyak yang tunjuk tangan sendiri. Oke, Levia. Azahra. Iya Bu, sebelumnya Bu, mungkin 5 kelebihan yang ada di diri saya yang pertama yaitu ramah. Karena kalau misalnya kayak di komplek nih Bu, semua orang kami tegur gitu Bu, atau kami klaksoni gitu, walaupun bapak-bapak gitu. Terus yang kedua teliti.
eh, kami kalau misalkan lihat nomor atau masukkan sesuatu, itu tuh selalu berulang-ulang, bisa sampai 5 kali ngecek lagi gitu, Bu. Terus yang ketiga, dewasa dalam berpikir. Yang keempat, peduli. Dan yang kelima, mudah bergaul. Itu aja, Kok Bu. cepet Makasih. banget, nggak dideskripsikan. Gimana kamu menilai bahwa kamu dewasa dalam berpikir? Mungkin kayak misalkan ada teman yang curhat gitu, Bu. Minta saran, lagi bucin-bucinnya gitu. Mungkin kami masih bisa ngasih solusi yang benar gitu, nah, Bu. Mengasih solusi yang benar. Oke, terus apa lagi? Yang keempat? Yang keempat, peduli. Contohnya kepada hewan sih, Bu. Pernah pokoknya kami tuh gemesnian kalau nengok kucing, walaupun itu tuh kucing jalanan, Bu. Jadi pengen bawa balik gitu, Bu. Terus dimarahin, tapi tidak disetujuin sama orang tua karena udah banyak kucing di rumah. Oh, jadi gimana? Jadi balikin lagi ke jalanan? Iya, Bu. Beli makanan aja gitu, Bu. Terus yang kelima, mudah bergaul. Ramah gitu ya? Iya, Bu. Oke, terima kasih. Terima kasih, Bu. Levia, selanjutnya siapa lagi? Kami, Ayo, Bu, coba, saya Bu. yakin pasti bisa. Ayo. Nausali dulu, oke. Izin, Bu, saya ada 2 device. Oke. Yang satu on cam, yang satu off cam. Ya, mana on? Oh iya itu, oke. Jadi, Bu, kami ingin menjelaskan tentang kelebihan-kelebihan yang ada pada saya. Mungkin nggak terlalu spesifik, tapi saya sadarnya dari kecil mungkin ini udah jadi kayak dasar kelebihan gitu loh, Bu. Yang pertama itu mungkin saya orangnya berani, misalkan kalau kayak contohnya malam-malam gitu, kalau orang takut hantu, kalau saya nggak takut. Nah, terus saya sama sekali nggak takut sama apa yang namanya hantu gitu, Bu. Dan kadang-kadang suka nggak percaya dengan mitos-mitos segala macam. Itu menurut saya menjadi satu kelebihan di mana orang lain kadang-kadang takut akan hal itu. Lalu yang kedua, saya itu orangnya perfeksionis banget, Bu. Jadi dalam suatu pekerjaan, Bu, saya orangnya termasuk yang perfeksionis dan terstruktur. Jadi kalau misalkan nanti, misalkan ada langkah-langkah nih, Bu, step 1 sampai step 5. Kalau misalkan dari step 1 sampai step 2-nya nggak benar, saya ulangi lagi, Bu, dari awal. Makanya ada kelemahannya juga. Jadinya saya kalau misalkan kita mengerjakan tugas lama banget, Bu. Karena saya lihat dulu, apakah ini udah benar apa belum. Lalu, kelebihan yang lain lagi, yang ketiga, menurut saya bisa memimpin, walaupun terkadang ada kelemahan juga nanti, Bu. Yang kenapa saya bisa memimpin, karena dalam beberapa kesempatan, saya dari kecil emang suka jadi ketua kelas, lalu di SMP SMA pun saya pernah juga mencalonkan diri menjadi ketua OSIS, dan di sekarang pun sebagai ketua angkatan. Jadi menurut saya bisa memimpin, dengan catatan memang saya juga harus dipimpin oleh teman-teman saya sekitar, Bu. Karena kalau saya sendiri pun saya tidak kuat. Seperti itu, Bu. Lalu yang keempat, saya orangnya gampang sadar, Bu. Dengan kata lain gampang sadar. Terkadang kalau saya melakukan kesalahan itu, disentil dikit aja sama teman saya, oh ya saya langsung sadar gitu, Bu. Oh ya ternyata saya salah gitu. Kan ada juga orang yang keras kepala, Bu, terhadap kalau dia nggak sadar gitu ya kalau salah. Intinya dia nggak sadar. Jadi saya orangnya cepet banget sadar, Bu. Lalu yang kelima menurut saya kelebihannya, kayaknya cuma 4 deh, Bu. Kayaknya saya sadarnya sekarang. Hah? Iya. Cuma 4? Yakin nggak ada lagi? Tegas lah. Kalau tegasnya maksudnya terhadap diri saya sendiri sih, Bu. Tegasnya kayak, kalau misalkan saya melakukan kesalahan, terkadang saya suka menghukum diri saya sendiri, Bu. Seperti itu, Bu. Gimana cara kamu menghukum diri sendiri? Contohnya masalah keuangan, Bu. Contoh saya misalkan
nilai kayak contohnya nilai UTS saya yang semester kemarin ini jelek Bu. Nah itu tuh saya bener-bener gak mau ngasih diri saya jajan, gak mau ngasih diri saya kayak Gitu. refreshing gitu. Jadi ya bener-bener ya padahal sebenarnya gak belajar juga sih, cuman ya gitu. Jadi mungkin Oke, unik ya. Jarang-jarang tuh ada yang menghukum diri sendiri gitu ya. Oke, terima kasih Mas Ali. Selanjutnya silakan siapa tadi? Veronica ya? Iya, Bu. Bukan. Ya, oke. Silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Veronica Agatha, Bu. Di sini 5 kelebihan dalam diri saya. Ini sih ada beberapa yang saya tanyain sama teman saya, Bu. Soalnya saya masih belum bisa melihat diri saya yang sebenarnya itu kayak gimana, Bu. Jadi yang pertama Belum itu, yakin ya? iya, Bu. Jadi yang pertama itu saya bisa menjadi pendengar yang baik, Bu. Ceritanya kalau ada teman yang lagi cerita kan, lagi curhat gitu, kadang-kadang saya bisa meresponinya atau cuman denger doang, kan nggak setiap orang itu tuh mau, Bu, ceritanya itu kan ditanggepin gitu, Bu. Terus yang selanjutnya saya bisa menyesuaikan lingkungan tanpa keikut hal negatif, Bu. Kan kayak kayak sosial kita ini anak muda kan banyak banget, Bu, pergaulan-pergaulan di luar sana gitu, Bu, yang bisa membawa kita ke hal-hal negatif gitu, Bu. Jadi saya tuh bisa menyesuaikan di mana saya berada gitu, Bu. Terus selanjutnya pantang menyerah, kayak contohnya kayak masuk perkuliahan, Bu. Saya coba semua tes gitu dalam diri saya. Jadi saya tuh selalu mencoba lah, Bu, hal-hal yang kayak misalnya nih kata orang tuh kayak nggak mungkin, tapi kayak menurut saya tuh kita bisa gitu, Bu. Terus selanjutnya menurut saya welcome gitu sama orang-orang, sama sekitar, dan selanjutnya saya bisa membagi waktu dengan baik. Sebenarnya sih itu lagi belajar, Bu. Kayak sebelum jadi anak mahasiswa, saya biasanya tidur bisa jam 3, jam 4. Nah, semenjak menjadi anak kos, saya bisa tidur mungkin jam 11 gitu, Bu, paling lama. Gitu sih, Bu. Jam 3, jam 4 tuh 3, 4 subuh, 3, 4 malam? Iya, Bu. Oh gitu. Maksudnya lebih teratur gitu ya maksudnya? Iya, Bu. Oh gitu, oke. Oke, terima kasih Veronica. Siapa lagi selanjutnya? Saya, Bu. Oke, silakan Iren. Irene apa Iren? Iren bisa. Panggilannya siapa? Iren. Iren. Oke, silakan. Pertama kelebihan saya, Bu, tidak tegaan. Saya nggak tegaan kalau misalnya ada orang yang minta tolong itu, kadang saya nggak tega buat nolak gitu, Bu. Terus yang kedua, saya bisa dibilang peka. Jadi misalnya kalau ketemu orang yang saya kenal gitu, Bu, terus dia kayak lagi bad mood atau beda dari biasanya, terus saya gampang tahu gitu, Bu. Terus yang ketiga, saya bisa dibilang mandiri, Bu. Karena dari SMP tuh udah sering banget ditinggal orang tua, karena kadang tuh orang tua pergi dinas kan, kemudian udah sering sendirian gitu, Bu. Terus yang keempat, saya mudah menilai orang. Jadi misalnya karena orang tua juga sering pindah-pindah dinas, Bu, saya kan udah sering ketemu banyak orang tuh. Jadi kadang kalau misalnya ada orang yang baru saya kenal, jadi kayak udah sering kayak saya bisa nilai mereka gitu loh. Ya, langsung tahu karakternya seperti apa gitu ya. Iya gitu, Bu. Terus yang terakhir, saya bisa jadi support system teman, Bu. Jadi misalnya kalau misalnya teman lagi sedih, teman lagi nggak mood, saya bisa jadi support system mereka, tempat mereka curhat, atau kayak misalnya mereka ngajak keluar tiba-tiba, terus bisa aja gitu, Bu, selagi memang nggak ada kerjaan lain yang saya kerjain, Bu. Gitu. Terima kasih, Bu. Oke, bagus. Jadi kadang-kadang kan ini kelasnya juga nggak satu kelas yang lama ya, maksudnya ini kan kelas baru, mungkin kalian belum banyak yang tahu banget misalnya temennya ini seperti apa sih orangnya. Dari sini kan kalian bisa tahu ya, kalau misalnya kalian butuh tempat curhat berarti ke siapa yang pendengar yang baik tadi ya, Veronica. Coba curhat, dia pendengar yang baik soalnya. Kalau kalian cari teman yang
apa misalnya gitu ya, kan sambil mengenali gitu temannya masing-masing itu punya kelebihan gitu ya. Kalau kalian tipe orang yang pendiam, pengen diceritain banyak cerita ke Andre gitu ya, Andre suka bercerita soalnya, misalnya gitu. Itu kalian sambil apa ya, mengenal lah gitu maksudnya teman-temannya seperti apa. Oke, selanjutnya siapa? Ayo, bisa ayo. Ayo yang lain. Yang belum, ayo nggak usah senyum-senyum aja, ayo yang lain udah menyampaikan tanpa ditunjuk, ayo silakan raise hand atau langsung aja open on mic-nya tanpa perlu ditunjuk. Ayo dong. Saya pengennya kelas ini rekornya soalnya. Kalau di kelas lain memang nggak ada yang nggak ditunjuk, pasti ditunjuk semua. Paling ada 1, 2. Kelas ini udah banyak yang tanpa ditunjuk langsung menyampaikan gitu maksudnya. Ayo. Izin Bu. Oke, silakan Helga. Perkenalkan nama saya Helga Kristina Nainggolan. Jadi 5 kelebihan saya nih nggak tahu ya Bu, saya GR atau tapi kata teman-teman saya juga. Jadi pertama saya tuh katanya pendengar yang baik gitu. Jadi pas saya tanya kenapa pendengar yang baik, katanya ya lu mau aja gitu ngedengerin gue 1 jam lebih teleponan ketika gitu. Terus yang kedua katanya loyal. Sebenarnya tuh saya bukan loyal nggak pelit gitu loh Bu. Masalahnya kalau misalnya saya dikasih uang gitu sama papa saya tuh selalu ngasih pesan, nih kasih ya nanti ke temannya juga gitu. Kalau misalnya ada yang butuh gitu. Jadi royal maksudnya royal. Oh ya royal. Kayak udah dari dulu ditanemin kalau misalnya ada rezeki ya dikasih juga gitu ke orang. Tapi sebenarnya saya suka impulsif buying juga sih Bu. Terus yang ketiga katanya juga tuh katanya kan. Saya tuh di tiap tongkrongan tuh nggak beda kepribadian gitu loh Bu. Jadi kan ada tuh yang beda-beda kepribadian. Ada gitu deh. Pribadiannya banyak ya. Tergantung lokasi ya. Kalau kamu enggak ya. Tergantung tongkrongan Bu, lagi ngomongin siapa gitu kan berubah. Nah, saya tuh nggak kayak gitu. Nah, terus yang keempat itu katanya saya gampang diajak main gitu loh. Tapi ini benar juga sih Bu, kayak misalnya teman saya lagi sedih gitu kan, jam 8:30 malam gitu, gak temenin gitu kan, ya udah saya cabut gitu, samperin. Soalnya tuh saya anaknya khawatiran, kayak takutnya kan dia melakukan sesuatu yang tidak. Nah, terus yang kelima tuh, nggak tahu Bu, saya kayak nggak punya kelebihan lain deh Bu. Cuma sama ini Bu, saya bisa ngebedain mana tanggung jawab sama mood saya gitu. Misalnya saya lagi sakit hati banget nih, lagi sedih banget. Terus tapi tugas saya banyak gitu. Nah itu karena saya sakit hati jadi saya nggak harus kayaknya harus istirahat deh, nggak usah ngerjain gitu misalnya. Saya malah ngerjain biar cepat selesai, biar waktu untuk bersedihnya lebih banyak gitu. Oh, gitu ya Bu. Bagus. Cara berpikirnya bagus juga ya. Iya. Sebenarnya tuh kan sama dengan cara berpikirnya. Kalian mau ditunjuk atau enggak, tetap bacain juga tugasnya hari ini gitu. Kenapa nggak tunjuk tangan, sama aja hasilnya gitu. Kenapa kok nggak ngaruh gitu ya maksudnya bagi teman-temannya yang lain gitu ya. Siapa lagi ayo? Ayo yang belum? Ayo. Apa sih yang dikhawatirkan sebenarnya, mau tunjuk tangannya apa yang dikhawatirkan? Ya ayo, Ulfiana Aulia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ulfiana Aulia Bu. Di sini saya akan menyebutkan kelebihan saya. Di sini saya pertama itu nanya dulu ke teman-teman saya Bu, kelebihan saya itu apa. Kata mereka tuh Bu, yang ini dari saya dulu ya Bu. Yang kalau menurut saya kelebihan saya yang pertama itu berani Bu. Apalagi mencoba hal-hal yang baru dan menantang Bu. Contohnya dulu Bu, pas SMP tuh Bu, saya tertantang gitu. Mendaki gunung, Dempo gitu Bu. Masalahnya tuh saya masih kelas 7 itu Bu. Saya kayak tertantang gitu, kayak pengen gitu ngedaki kayak orang-orang, kayak keren gitu Bu.
Padahal itu jalan kaki itu 8 jam, Bu. Karena saya tertantang gitu, jadi saya ngedaki gitu, Bu. Sekarang jadi hobi saya kayak gitu, Bu. Kayak Oh. ya, sekarang saya jadi hobi ngedaki gunung dari keberanian yang saya miliki pas masih kelas 7 SMP dulu, Bu. Yang kedua itu, Bu, mudah bergaul, kata teman saya, Bu. Kan saya dari SMA itu, Bu, Kata udah kamu? ngekos. Udah ngekos tuh, Bu. Jadi ngenal-ngenal orang baru itu udah biasa menurut saya. Dan juga mandiri, Bu. Karena saya dari SMA Nggak udah perlu ditemenin sama teman-teman kemana-mana. iya, Bu, udah biasa sendiri kemana-mana, Bu. Karena dari kecil tuh udah diajarin Oke. kau tuh anak perempuan satu-satunya kayak gitu, Bu, harus bisa kemana-mana sendiri kayak gitu. Makanya saya SMA itu kayaknya saya harus ngekos deh biar saya lebih mandiri lagi, biar adik saya itu bisa kayak saya kayak gitu, Bu. Nggak banyak bergantung sama orang tua, sama orang lain kayak gitu. Apa-apa bisa kayak gitu, Bu. Yang keempat itu, Bu, menurut teman-teman saya itu sedikit humoris sih, Bu, katanya. Tapi menurut saya sih enggak, Bu. Humoris itu maksudnya membuat orang lain tertawa atau kamu yang suka tertawa? Membuat orang lain tertawa, Bu. Tapi saya juga hobi tertawa, Bu. Oke. Dan yang kelima itu, Bu, bertanggung jawab sama pekerjaan yang diberikan sama saya, Bu. Misalnya kayak tugas kuliah gitu kan, Bu. Kalau saya nggak ngerjain itu kayak gelisah gitu, Bu. Apalagi kalau misalnya langsung nyontek kayak gitu, kayak ngerasa bersalah gitu, Bu. Kayak, "Ih, kalau nih kuliah kalau cuma mau nyontek-nyontek kayak gitu, Bu." Jadi saya Oh, nanemin saya harus oke. bertanggung jawab kayak gitu, Bu. Biar kuliah itu Hmm. kalau masalah materi itu ya tergantung diri sendiri, Bu. Kalau tugas itu ya kewajiban kayak gitu, Bu. Mungkin cuman itu, Bu. Oke. Oke, good. Selanjutnya, siapa lagi? Izin, Bu. Oke, silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Isti Fardila. Jadi di sini saya mau ngejelasin 5 kelebihan saya. Yang pertama, ini yang menurut saya sendiri ya, Bu. Soalnya ada Oke. beberapa yang saya nanya sama teman. Yang pertama menurut saya tuh orangnya, kelebihan saya tuh setia, Bu. Setia maksudnya tuh sebelum dari pihak sebelah memulai yang aneh-aneh, kami nggak akan ngelakuin yang kayak gitu. Maksudnya tuh kayak, misalnya nih, yang cowoknya selingkuh duluan. Nah, pokoknya tuh harus kami bukan yang pelaku utama melakukan hal yang tidak baik duluan gitu loh, Bu. Paham nggak sih, Bu? Pokoknya kami tuh orang setia, Bu. Terus yang kedua, yang kedua, ini 98% teman-teman kami pada bilang kalau kami itu orangnya pendengar yang baik. Karena emang rata-rata teman-teman kami itu kalau cerita emang ke kami gitu loh, Bo. Terus yang ketiga, kami menyikapi masalah dengan kepala dingin atau tidak gegabah. Mungkin karena itu teman-teman kami jadinya cerita ke kami, Bu, kayak yang oh Isti bisa ngasih saran yang bagus nih untuk hubungan mereka atau untuk masalah yang sedang mereka hadapi. Terus yang keempat, kami orangnya ramah, tapi bisa dibilang kayak Nani, karena kalau misalnya belum kenal banget, itu kami bisa menjadi orang yang paling dingin. Maksudnya kayak dibilang orang, "Dih, ini cewek cuek banget sih," gitu. Tapi kalau udah kenal banget sama kami, itu kan bisa jadi orang yang paling ramah gitu, Bu. Terus yang terakhir bukan ya? Ya, yang terakhir kami ini nggak tahu termasuk kelebihan atau enggak, Bu, soalnya kami orangnya pandai menyembunyikan masalah. Maksudnya kayak kami dari dulu tuh kalau ada masalah nggak pernah ngomong ke orang, Bu, kecuali masalahnya tuh kayak masalah percintaan, Bu. Kalau percintaan kan kami juga butuh saran tuh kadang ke teman-teman. Cuman kalau masalah yang menurut kami pribadi, itu emang nggak pernah kami ceritain ke siapapun. Ya? Ke siapapun termasuk ke orang tua, Bu. Gitu, Bu. Kasih, Bu. Oke. Oke. Selanjutnya siapa lagi? Kayaknya tinggal beberapa orang sih harusnya nih yang belum. Saya, Bu. Ya, ayo Dian. Oke, baik Bu, terima kasih atas waktunya. Jadi
apa ya, kelebihan saya itu yang pertama ramah. Ini juga testimoni dari teman-teman ya, Bu. Ramah di sini tuh lebih ke kayak ya friendly gitu lah, Bu. Kalau orang suka senyum, terus suka menegur juga. Nggak senyum-senyum sendiri kan? Enggak, Bu. Kali itu enggak. Ntar dia enggak. Tapi frekuensi ramahnya itu lebih apa namanya, bakal lebih sering kalau sama teman-teman, Bu. Kalau sendirian juga malu, Bu, gitu. Terus yang kedua penyabar, yang nggak suka marah-marah, Bu. Kalau teman-teman ada buat kesalahan tuh bukan yang spontanitas marah kayak nggak emosional gitu ya. Ya. Terus yang ketiga itu pengertian, lebih ke mengerti kondisi di sekitar gitu, Bu. Kemudian ulet, ini pendapat teman saya, Bu, bukan dari saya. Tidak merasa ulet, tapi saya merasa di satu sisi saya merasa kalau misalnya saya ada yang ingin dicapai, saya akan terus mengejar hal itu gitu, Bu. Yang terakhir suka mencoba hal baru, kayak belajar bahasa, terus ya kayak belajar bahasa gitu, Bu. Saya suka mencoba sendiri, tapi mencoba hal baru ini belum tentu dilanjutkan dalam jangka panjang begitu, Bu. Jadi ada plus minusnya lah. Oke, terima kasih Dian. Next. Siapa lagi? Ayo. Tinggal beberapa orang lagi, Mas, saya mau ditunjuk. Izin, Ibu. Oke, Rosana. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan, Bu. Perkenalkan, nama saya Rosana Hadiati. Di sini saya akan menceritakan dan menjelaskan tentang 5 kelebihan yang saya punya. Jadi, kelebihan yang pertama itu baik, karena apa ya, itu merupakan salah satu sifat basic dan sifat wajib juga yang sudah diajarkan oleh orang tua saya sedari saya kecil, Bu. Jadi, dan saya juga mendapatkan apa ya, seperti testimoni juga gitu dari teman-teman saya yang mereka itu banyak bilang kalau saya itu orangnya baik, orangnya terlalu baik, terus sampai-sampai saking terlalu baiknya sering dimanfaatkan gitu. agak sedih tapi nggak apa-apa gitu, selagi kita masih menjadi orang baik kenapa tidak gitu kan, Bu. Dan yang kedua itu saya orangnya cukup mandiri karena dalam hal seperti kayak kalau misalkan lagi gabut di rumah, lagi nggak ngapa-ngapain gitu, saya mau pergi ataupun saya disuruh pergi ke suatu tempat sendiri aja gitu, atau ya seperti kelebihan dari Mutiara tadi, dia kalau mau pergi sendiri-sendiri walaupun nggak tahu jalannya ya tetap pergi sendiri aja gitu. Iya, kayak ambil have fun-nya aja gitu, Bu. Jadi itu. Terus yang ketiga, saya orangnya friendly. Friendly dalam artian itu saya apa ya, lebih ke cepat akrab sama orang baru. Juga seperti yang pada saat baru memasuki fase-fase perkuliahan itu, jadi saya memang mencari teman gitu, kayak teman yang sefrekuensi gitu. Sefrekuensi, dan alhamdulillah juga udah dapet, udah lumayan banyak. Jadi setiap ketemu sama mereka ataupun apa gitu kan, jadi harus friendly gitu kan, Bu, untuk hal apapun lah. Terus kemudian saya orangnya terlalu peduli sama seseorang, karena apa ya, lebih milih untuk peduli sama orang karena saya juga senang untuk membantu banyak orang, Bu. Jadi saya memang dari dulu juga kalau misalkan ada teman yang pengen bantuan dari saya, insya Allah bisa saya bantu sebisa saya, seperti itu, Bu. Dan yang terakhir itu seperti Dian juga, saya hobi mencari hal yang baru. Ya kayak
sama seperti Dian tadi juga, saya juga kalau misalkan lagi hobi satu apa ya, seperti lagi hobi Korea gitu Bu. Jadi saya belajar tentang bahasanya, terus kayak belajar tentang apa-apa aja yang ada di Korea gitu. Nah, kalau misalkan lagi hobi baca novel atau baca cerpen gitu, jadi saya mencoba lagi untuk kayak, oh mungkin ini nih dari baca novel, baca cerpen bisa nulis cerita gini gitu Bu, seperti itu. Itu aja Bu dari 5 kelebihan yang saya punya. Terima kasih. Oke, yuk terima kasih Rosana. Oke, selanjutnya. Izin Bu. Oke, silakan Putri. Baik, perkenalkan nama saya Putri Andani Pratiwi. 5 kelebihan yang saya punya, yang pertama itu saya punya daya imajinasi yang tinggi, Bu. Kayak kalau kayak SpongeBob ya. Iya. Kalau kayak sebelum tidur saya bisa nyiptain satu cerita dari awal sampai ending gitu, Bu. Yang kedua, saya itu lembut. Kayak kalau lagi sama teman-teman, misalnya nada suaranya tinggi atau berkata kasar, pasti dia bakal seriput gitu. Karena saya udah dicap kayak gitu, Bu. Terus saya itu setia kawan, tapi kalau sama yang udah temenan banget gitu, Bu. Kalau kayak saya beli sesuatu, dia juga harus punya, nanti saya beliin juga gitu, Bu. Tapi sama yang deket banget, Bu. Oh gitu? Ya, sampai punya barang kembaran tuh udah banyak banget ya. Terus saya itu cinta diri sendiri banget. Saya nggak pernah pengen jadi orang lain, Bu. Oh, baru 4 nggak sih? Cuma 4. Belum nemuin satu lagi. Belum nemuin satu lagi? Waduh, nggak bisa dicari-cari? Oh iya, Bu. Kayaknya saya juga pendengar yang baik. Saya kalau teman cerita, saya kayak bisa masuk ke cerita mereka, tapi saya nggak jago ngasih saran atau pendapat. Oke. Terima kasih Putri. Selanjutnya. Izin, Bu. Ya, ayo Ratu. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ratu Balkis. Saya akan sedikit menceritakan beberapa 5 kelebihan saya. Memiliki passion dalam bidang yang saya mau. Contohnya seperti ketika saya mempunyai hobi bernyanyi, menari, saya manfaatkan itu di ajang atau event-event yang saya rasa saya mampu. Jadi saya berkomitmen di sana untuk mampu melewati proses-proses yang dilalui dalam event tersebut. Walaupun sekiranya nanti di persyaratan event tersebut ada yang saya belum bisa, namun saya harus bisa untuk menaklukkan hal tersebut. Kemudian mempunyai public speaking, mungkin kalau di teman-teman yang saya udah dekat dengan saya itu tahu ketika saya dituntut untuk bisa berpublic speaking atau bicara depan orang banyak, saya harus bisa, walaupun sebenarnya saya orangnya agak malu gitu, Bu. Jadi ketika saya dikasih tanggung jawab, saya harus mampu menuntaskan tanggung jawab tersebut. Yang kedua, kemudian saya dapat mengatur waktu dengan baik, kalau menurut saya ya, Bu. Soalnya saya tergabung dalam organisasi. Jadi menurut saya kuliah itu yang utama, namun organisasi tidak bisa dinomorduakan. Jadi kuliah saya harus tetap fokus, kemudian organisasi juga saya tidak boleh mengabaikan. Gitu. Kemudian saya mampu menerima saat diberi saran oleh orang lain, saya menerima dengan baik, walaupun kadang memang apa yang orang itu sampaikan salah dari pandangan mereka, tapi saya tidak pernah terlalu masuk ke hati begitu, tidak terlalu berperan. Itu yang keempat. Kemudian apa lagi ya?
satu lagi sama seperti yang teman-teman saya sebutkan sebelumnya tadi, senang mencoba hal-hal baru. Jadi ketika saya penasaran dengan hal tersebut, saya harus mampu gitu Bu untuk ikut atau menaklukkan hal yang rasa penasaran saya tadi. Gitu. Terima kasih. Oke. Oke, bagus. Selanjutnya silahkan. Terima kasih Ratu. Izin Bu. Ya, ayo Syahira. Ya, sebelumnya terima kasih Bu. Perkenalkan, nama saya Syahira Nur Zahara. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau memberitahu apa-apa saja sih kelebihan dari saya. Nah, yang pertama itu saya orangnya nggak mudah emosi, gitu. Oke. Nah, misalnya Sabar ya. Ya, ada masalah gitu. Kita cari dulu, kita hadapi dengan kepala dingin, jangan langsung gini, langsung tep, jangan langsung marah-marah gitu Bu. Jadi harus cari akar, bener nggak sih gini masalah itu sebenarnya kayak gitu Bu. Nah, kemudian selanjutnya saya itu orangnya ramah. Kalau ramah ini saya tahu itu dari teman-teman. Soalnya banyak Kamu yang ngerasa bilang kayak juga, gitu juga? kurang tahu sih Bu sebenarnya. Kalau ramah banyak yang bilang dari teman-teman, Syaira ini orangnya ramah, kenapa dari jauh udah senyum gitu. Oke. Nah, kemudian yang ketiga, saya mengatur waktu atau memanajemen waktu dengan baik. Misalnya ada tugas, saya jam 3 misalnya, jam 3 saya harus sudah menyelesaikan tugas ini gitu. Walaupun deadline-nya masih lama, mungkin seperti itu. Nah, yang keempat, apa ya? Tidak mudah menyerah. Misalnya saya ingin mendapatkan sesuatu, saya itu harus berusaha semaksimal mungkin. Walaupun nanti hasilnya tidak seperti yang saya Tidak mau. sesuai. Gitu. Iya, tidak sesuai. Dan kemudian yang terakhir saya itu Bu punya semangat yang tinggi dalam melakukan hal-hal. Saya apa? Hati. Semangat yang tinggi. Oh. Semangat. Ekspektasi tinggi. Kenapa Bu? Kenapa sinyalnya agak ini dengan saya? Apa punya apa ekspektasi tinggi? Semangat. Semangat. Oh, semangat Iya. yang tinggi. Oke. Oke, terima kasih Syahira. Iya. Selanjutnya, masih ada yang belum? Izin Bu. Oke, silakan Fitri. Baik Bu, terima kasih. Perkenalkan nama saya Fitri Rahmawati. Di sini 5 kelebihan saya. Yang pertama mungkin Bu pendengar yang baik Bu. Misalnya seperti teman saya, dia bercerita tiba-tiba nelpon itu nanya ada kelebihannya atau solusinya gitu nah Bu dari masalah. Misalnya aku nih ada masalah kayak gini, itu lebih baik solusinya itu kayak mana, tiba-tiba nanya gitu Bu. Yang kedua saya lebih berhati-hati Bu. Misalnya saya ada Kok hilang suaranya? Ini suaranya hilang di saya aja apa semua ya? Halo Bu. Oh iya, suara kamu menghilang. Halo Bu.
Saya terdengar. Nah, iya, silakan. Iya, dengar. Yang keempat tuh saya nggak enakan, Bu. Misalnya ada yang Kenapa udah keempat aja ya? Misalnya Oke, saya tuh mulai dari yang kedua. Kayaknya tadi menghilangnya pas mulai yang kedua. Yang kedua, saya orangnya lebih berhati-hati, Bu. Misalnya ada hal yang harus saya disuruh lakukan hal ini, tetapi saya lihat dulu, Bu, misalnya ini ada risikonya nggak untuk kedepannya tuh gimana gitu, Bu. Yang ketiga, saya orangnya mandiri, Bu. Misalnya saya mau melakukan hal-hal apa, tapi saya nggak harus ada orang gitu atau teman gitu yang harus ikut dan saya bisa melakukan hal itu Nggak sendiri, harus Bu. bergantung sama orang lain. Ya, Bu. Oke. Yang keempat, saya orangnya nggak enakan, Bu. Misalnya ada hal yang mereka mau bantuan sama saya, misalnya bisa nggak Fit tolongi aku, misalnya ada ini nih. Sebenarnya saya tuh masih bingung, misalnya ada tugas yang apa hal yang saya lakukan pas dengan jadwal dia Bu minta bantuan apa gitu, jadi ya saya bantu juga lah Bu, tapi ya dengan cara lain. Oke. Yang kelima, saya sering mengalah, Bu. Misalnya dari lagi ngumpul ya, Bu. Ada tuh ternyata buat cerita, ternyata dari cerita tuh ada pendapat yang berbeda, Bu. Misalnya saya berpendapat gini, Bu, tetapi pendapat dia tuh gini, Bu. Karena nggak mau panjang lebar cerita itu masalah hati, ya saya lebih baik ya diami aja atau mengalah gitu. Ngalah aja lah pokoknya ya. Iya, Bu. Ya, Bu, itu aja, Bu. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih Fitri. Oke, selanjutnya masih ada? Masih, Bu. Oke. Udah semua ya? Masih, Bu. Oke, silakan Wardatus Salma. Baiklah, perkenalkan nama saya Wardatus Salma Andrini. Saya akan menceritakan beberapa kelebihan. Yang pertama, saya orangnya hemat, sabar, terus sayang binatang, fokus. Itu yang pertama? Yang pertama hemat, Bu. Yang pertama hemat. Yang kedua sabar. Sabar itu apa? Sabar tuh nggak mudah marah. Atau sabar dia apa-apain aja sama temen kamu sabar aja? Mudah marah, Bu. Terus kalau ada yang bertanya berkali-kali langsung jawab, responnya sama terus, Bu. Oh gitu. Oke. Terus? Fokus pada satu kegiatan, Bu. Kalau sudah satu kegiatan dikerjain harus siap dulu, Bu. Misalnya kalau lagi nonton atau lagi baca novel harus tamat satu hari itu dulu, Bu. Baru bisa kegiatan yang lain, Bu. Oke, nggak multitasking ya berarti ya. Jadi, itu menjadi pendengar yang baik. Terus sayang binatang, Bu. Itu aja, Bu. Kamu melihara binatang? Hewan liar, Bu. Kucing-kucing liar di sini, Bu. Oh, Dikasih gitu. makan semua. Oh, oke. Oke, ada lagi yang belum? Sudah semua ya? Kalau saya lihat di absen, harusnya 20 orang. Ada yang nggak hadir ya? Tadi 20 orang, Bu. Mungkin kendala jaringan keluar atau gimana? Nggak ada. Di grup nggak ada yang izin atau apa. Coba ya. Dian Hikmah. Hadir, Bu. Nani Haryani. Ya, Bu. Muhammad Fatur. Hadir, Bu.
Melina. Ada, Bu. Ratu Balkis. Hadir, Bu. Ulfiana. Ada, Bu. Mutiara Asri. Putri Andani. Hadir, Bu. Syahira Nur Zahra. Hadir, Bu. Wardatus Salma. Hadir, Bu. Fitri. Hadir, Bu. Dela. Hadir, Bu. Nalsali. Hadir, Bu. Levia. Hadir, Bu. Isti. Hadir, Bu. Veronica. Hadir, Bu. Iren. Hadir, Bu. Rosana. Hadir, Bu. Andre. Hadir, Bu. Helga, udah ya, pas ya. Hadir, Bu. Oke. Harusnya sebenarnya saya pengen kalian bercerita, tapi karena waktunya saya memang janjikan cuma 1 jam. Jadi minggu ini kita masuknya 2 kali. Hari ini dan hari nanti kita kita sepakati lagi harinya untuk materi yang akan saya berikan. Materi kedua tentang mental model. Itu masuknya ke pertemuan 4. Minggu depan kita masuk seperti biasa pertemuan ke-5. Tapi pertemuan ke-5 itu kan ini harusnya kita udah pertemuan ke-5 minggu ini kan ya, harusnya. Tapi karena kita terlambat, karena kemarin kita nggak kuliah, jadi kalian akan 2 kali dalam seminggu ini. Nanti kita sepakati untuk pertemuan ke-4-nya. Pertemuan ke-5 dan 6 itu minggu depan. Saat pertemuan ke-5-nya mungkin nanti dengan saya kayak seperti ini, materi lagi, biar cepat selesai materinya. Kemudian pertemuan ke-6 di minggu yang sama, tapi mungkin pertemuan ke-6-nya saya akan minta kalian digabung semua kelas. Karena nanti yang akan memberikan materinya bukan saya, tapi ada teman saya yang akan memberikan materi gitu. Cuma teman saya mintanya digabung semua kelas. Kira-kira memungkinkan nggak ya? Tapi saya belum tahu, nanti saya diskusi sama si pennya kalau bisa menggabungkan semua jadwal kalian di satu waktu gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau diceritakan? Padahal kalau dipikir-pikir kan cepat atau lambat bakalan ngomong, kenapa lah ya mau ngomong tuh kayaknya segen, malu, ntar dibilang kegeeran gitu ya. Padahal nggak ada juga yang ngeh gitu. Maksudnya kalian semua merasakan hal yang sama gitu. Harusnya teman-temannya nggak akan berpikiran seperti itu ke teman yang lain gitu ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Cukup sekian pertemuan